Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada menemukan salah satu pertanyaan dari murid. Yang bunyi pertanyaannya ini kurang lebih macam ginilah. Pak, kenapa dari segi peradaban hari ini kita kalah dibandingkan orang Barat, Pak? Jadi secara khususnya pertanyaannya kenapa orang kafir hari ini secara peradaban itu lebih unggul dibandingkan umat Islam, Pak? Di mana letak kesalahannya, Pak? Lalu saya jawab pertanyaan mereka. Kenapa hari ini kita kalah dari mereka, berbagai aspek kita kalah dibandingkan mereka, sedangkan kita pada zaman umat Islam terdahulu, baik itu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kita itu dari segi peradaban kita unggul. Kenapa kita kalah? Nah, ini titik fokusnya, ya kan? Kalau umat Islam terdahulu, kita katakanlah dinasti Bani Abbasiyah, yang di dalamnya itu salah satunya beribu kota Baghdad. Baghdad ini merupakan satu istilah saat itu negeri 1001 bulan. Negeri 1001 bulan maksudnya saat itu dinasti Bani Abbasiyah yang beribu kotakan Baghdad mengalami perkembangan yang sangat tinggi dari segi peradaban. Gitu. Jadi Baghdad saat itu merupakan pusat peradaban. Peradaban Barat kalah dibandingkan peradaban kita. Peradaban Timur kalah dibandingkan peradaban kita, umat Islam di Baghdad. Jadi dari segi pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya, Baghdad merupakan titik fokus utama di dunia ini saat itu. Makanya orang-orang itu ingin mencoba untuk mengulik ataupun belajar kepada Baghdad sebagai pusat pengetahuan. Jadi saat itu berbagai elemen-elemen kafir saat itu belajar kepada Baghdad dari segi pengetahuan, belajar kepada ulama di Baghdad, belajar daripada guru-guru di Baghdad, gitu. Makanya saat itu umat Islam mengalami track record naik grafik dari segi peradaban. Lalu menjadi titik pertanyaannya, kenapa hari ini kita kalah? Itu kan? Kenapa hari ini kita kalah dari segi peradaban? Kalau dulu para ulama itu menjadikan Al-Quran dikuliknya, lebih diperluasnya Al-Quran sebagai bas utama untuk pengetahuan. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sekedar dibaca, namun dicari dari ayat ke satu, dari ayat yang manapun di dalam Al-Quran, coba untuk dikembangkan, coba untuk diluaskan, coba untuk ditafsirkan, sehingga dengan itu lahirlah ilmu-ilmu pengetahuan, lahirlah teknologi-teknologi yang coba untuk dikembangkan, lahir dari berbagai elemen lainnya. Lalu kenapa hari ini kita tertinggal? Hari ini kita tertinggal karena kita itu disuguhkan dengan bahasa macam gini. Untuk apa kita belajar? Untuk apa kita terlalu memikirkan dunia? Kan pada akhirnya itu akan ditinggalkan. Untuk apa kita terlalu mengejar finansial dunia? Untuk apa kita mengejar ekonomi? Itu kan ditinggalkan. Gitu. Nah, jadi dengan bahasa-bahasa macam itu seakan-akan kita disuruh untuk beribadah aja lah. Nah, untuk apa kita terlalu fokus sekali dunia? Nah, ini bahasa yang salah ini. Jadi seharusnya itu kita mengikuti pedoman ulama terdahulu, mengikuti pedoman orang-orang terdahulu yang mana kita beribadah, tetapi kita di samping itu juga kita harus mengejar aspek dunia, gitu. Baik itu kita fokus dengan tujuan kita, baik itu fokus dengan mimpi kita, baik itu fokus dengan hal-hal lainnya, tanpa mengesampingkan agama, tanpa mengesampingkan ibadah, gitu. Makanya di dalam umat Islam ada satu doa yang sering kita bacakan dalam sholat, gitu. Doanya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada aku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi kan di situ kita dipinta kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat, dan jauhkan dari siksa neraka, begitu. Jadi seharusnya memang kita itu harus mengikuti pola pikir Barat. Kita harus mengikuti pola pikir orang kafir dalam aspek dunia. Lalu kita ikuti aspek hati dalam ranah memeluk agama, dalam ranah mengikuti perintah Allah. Jadi
dunia dan akhirat itu harus seimbang di dalam ranah kehidupan kita ini. Jadi tidak bisa kita kesampingkan. Makanya innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu kita lakukan itu tergantung niat, dan niat kebaikan yang kita lakukan itu akan dihitung pahala.